Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Hirnira Kusumaesi, mahasiswa program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada dengan NIM 22-5084-PA-21588. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang ide kreatif pengembangan diri saya setelah saya lulus S1 nanti. Untuk saya, ini bukan sekedar tugas UTS, tapi ini juga momen refleksi bagi saya karena saya jadi benar-benar memikirkan ke depan saya mau jadi apa, saya mau ke arah mana, dan apa saja yang harus saya siapkan dari sekarang supaya nantinya setelah wisuda saya tidak kehilangan arah. Kalau bicara tentang impian besar, sejak awal saya masuk matematika, saya itu selalu tertarik dengan penerapan ilmu matematika di bidang yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi impian besar saya setelah lulus adalah menjadi data scientist atau peneliti yang berfokus pada bidang lingkungan dan transportasi. Yaitu dua sektor itu sangat relevan dengan isu keberlanjutan sekarang. Saya ingin ikut berkontribusi dalam upaya membangun sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, atau dalam pengelolaan energi yang berbasis data. Untuk saya, kekuatan matematika itu bukan cuma sekedar rumus dan teori, tapi pada kemampuannya menjelaskan pola dari fenomena yang kompleks dan membantu membuat keputusan yang lebih rasional. Selain itu, saya juga punya target jangka menengah, yaitu melanjutkan studi S2 di bidang matematika terapan atau data science. Saya ingin memperdalam kemampuan analitik, pemodelan matematika, dan riset, supaya bisa menggabungkan sisi teoretis dari matematika dengan tantangan nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan bekal itu, saya pun berharap bisa bekerja di posisi yang punya nilai ilmiah sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Supaya mimpi itu tidak sekedar angan-angan, saya sudah membuat roadmap pribadi, langkah-langkah konkret yang ingin saya capai setelah lulus. Tahap pertama, tahun pertama setelah lulus, saya ingin masuk ke dunia profesional untuk mendapatkan pengalaman kerja. Entah itu lewat magang, research assistant, atau posisi entry level di lembaga riset, startup teknologi, atau instansi-instansi yang berhubungan dengan data dan kebijakan publik. Di tahap ini, fokus saya adalah menerapkan ilmu yang saya pelajari selama kuliah, mulai dari analisis, pemrograman, sampai pemodelan matematika, ke masalah nyata yang dihadapi industri atau pemerintah. Saya juga ingin belajar tentang data storytelling, bagaimana caranya membuat hasil analisis data bisa dimengerti oleh orang-orang non-matematika. Yang kedua, tahun kedua sampai tahun ketiga setelah saya lulus, saya punya pengalaman lapangan dan gambaran arah karir yang lebih jelas. Selanjutnya saya ingin melanjutkan studi S2. Saya ingin kuliah di bidang yang masih ada kaitannya, tapi lebih aplikatif seperti data science, komputasi matematika, atau model kuantitatif. Saya juga tertarik mengikuti riset kolaboratif, mungkin dalam proyek yang menggabungkan akademisi dan praktisi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuannya supaya saya tidak cuma menjadi pengguna ilmu, tetapi saya juga dapat berkontribusi mengembangkan metode atau solusi baru. Tahap ketiga yaitu setelah tahun keempat saya lulus S1, saya ingin
mulai menata karir jangka panjang. Saya ingin menjadi profesional yang bisa menjembatani sains, kebijakan, dan juga teknologi. Bisa di lembaga riset, institusi pendidikan, atau bahkan sektor swasta yang fokus pada solusi berbasis data. Saya ingin tetap menjaga akar akademik saya sebagai lulusan matematika, namun dengan perspektif yang lebih luas dan dampak yang lebih nyata. Untuk mencapai semuanya itu, tentunya saya perlu menyiapkan kompetensi yang relevan. Untuk saya, ini terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama teknis, kedua akademis, dan yang ketiga adalah soft skill. Yang pertama, kompetensi teknis. Saya sedang fokus memperkuat kemampuan coding saya menggunakan Python, terutama untuk analisis data dan pemodelan. Saya juga belajar dasar-dasar machine learning, statistik terapan, dan optimisasi. Selain dari perkuliahan, saya juga sudah lumayan aktif mengikuti kursus online untuk memperluas wawasan saya. Yang kedua yaitu kompetensi akademis. Sebagai mahasiswa matematika, saya terbiasa berpikir secara logis dan sistematis. Hal ini melatih saya untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dianalisis. Kemampuan ini menurut saya sangat penting karena di dunia kerja dan riset seringkali membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti. Yang ketiga adalah soft skill. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya pada istilah soft karena kemampuan ini justru adalah kemampuan yang menjadi pondasi untuk semua hal lain. Ada 3 soft skill yang saya latih, yaitu pertama manajemen waktu, karena belajar mengatur prioritas antara kuliah, organisasi, dan proyek pribadi itu sangat krusial. Yang kedua yaitu adaptabilitas, supaya bisa cepat menyesuaikan diri di lingkungan baru, apalagi dunia profesional itu sangat dinamis. Dan yang ketiga adalah critical communication, yaitu kemampuan untuk menjelaskan hal teknis dengan bahasa yang bisa dimengerti orang dari latar belakang lain. Untuk saya, komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong lancar, tapi tentang bisa menyampaikan ide dengan efektif dan berbobot. Selain belajar akademik, saya juga berusaha mengembangkan diri saya lewat media sosial. Saya aktif di LinkedIn untuk membangun personal branding dan koneksi profesional, di mana saya suka membagikan pengalaman akademik, insight dari kegiatan kampus yang saya ikuti, atau refleksi kecil tentang belajar dan karir. Saya percaya LinkedIn bukan sekedar tempat untuk mencari pekerjaan, tapi juga tempat untuk belajar dari perjalanan orang lain. Sementara di Instagram, saya lebih memakainya untuk hal-hal positif sehari-hari, seperti kegiatan sosial, kegiatan organisasi, atau quotes reflektif. Saya enggak pengen medsos menjadi tempat yang sekedar partner, tapi juga sebagai ruang tumbuh bersama teman-teman lain yang juga sedang belajar dan berkembang. Intinya, saya berusaha menjadikan media sosial bukan sekedar untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memperluas jaringan dan menanamkan nilai-nilai positif. Jadi, itu tadi gambaran saya tentang ide pengembangan diri setelah saya lulus kuliah S1. Intinya, saya ingin terus belajar, ingin terus berkembang, dan berkontribusi lewat bidang yang saya kuasai, yaitu matematika. Saya percaya ilmu yang saya pelajari sekarang adalah fondasi yang sangat penting untuk menjadi seseorang yang bukan cuma paham angka, namun
namun juga paham makna di balik angka itu. Semoga beberapa tahun ke depan saya bisa melihat diri saya sudah berjalan di jalur itu, bekerja di bidang yang saya cintai, dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.